bikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada marifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama. Yang Nabi nggak tidak boleh bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu orang yang mengamalkan tasawuf pertama dia harus belajar syariat dulu. Ketika syariatnya itu sudah cukup kemudian terus pada tasawuf atau kepada tarekat, maka syariatnya ini tetap dibawa. Tidak boleh sholat tanpa takbiratul ihram, sholat tanpa wudhu, nggak boleh, tetap dibawa. Maka kalau ada orang yang mengatakan tarekat itu adalah sesat, maka orang seperti itu tidak paham tentang tarekat. Kenapa? Karena tarekat itu adalah jalan untuk mensyahadahkan hati ini kepada Allah, untuk menjernihkan hati ini dari dosa-dosa, sehingga Allah memberikan sinar kepada warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Yang lalu kita membicarakan tentang fafusiral imanu bitasdiqi wan nutqu fihil khulfu bitahqiqi. Kemarin kita bicara tentang penjelasan iman, bahwasanya iman itu adalah dengan tasdik. Lalu Imam Bijuri menguraikan bahwasanya iman itu ada 5 tingkatan, ada 5 macamnya. Yang pertama adalah iman taklid, artinya iman yang muncul dari taklid, ikut-ikut aja, ikut gurunya, ikut orang tuanya. Dan yang kedua ada iman ilmu, iman yang keluar atau yang muncul dari ilmu. Dan yang ketiga ada iman iyan, iman yang muncul dari hati, karena sering muraqabah, sering mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada iman hak, iman yang muncul dari musyahadahnya hati kepada Allah. Hati menyaksikan Allah, hatinya sudah merasa melihat Allah hatinya. Kemudian yang kelima yaitu iman hakikah. Iman hakikah itu iman yang di dalam dirinya itu enggak ada yang dilihat kecuali Allah. Jadi yang lain itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi 5 iman tingkatannya yang disampaikan oleh Imam Bijuri itu mulai dari iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikah. Ini masing-masing akan ada pada setiap manusia, hanya saja nanti beda-beda nyangkutnya ada di mana. Biasanya iman taklid itu adalah untuk orang awam. Orang awam itu orang yang pada umumnya yang tidak tahu dalil, belum kuat muraqabahnya kepada Allah, itu iman awam, imannya orang awam. Kemudian iman ilmu itu, iman yang berasal dari ilmu itu karena dia sering belajar. Begitu dia belajar, akhirnya dia mengetahui dalil-dalil, sehingga ketika dia tahu dalil-dalil itu, muncul imannya dari ilmu itu. Kemudian ada iman iyan. Iman iyan itu karena sering dia zikir, lalu dia sholat malam, tahajud, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah. Maka begitu dia terus lakukan itu, terasa enak di dalam hati, terasa senang dalam hati, akhirnya hatinya itu bisa mengetahui Allah, hatinya itu bisa mengimani Allah. Maka iman yang seperti itu disebut dengan iman iyan. Dan orang yang seperti itu berada pada makom muraqabah. Dia
mendekatkan diri terus kepada Allah. Malam-malam dia bangun, kemudian dia zikir, atau siang-siang dia tidak terasa nyaman kalau belum sholat. Kan sholat itu zikir. Maka orang yang seperti itu posisinya adalah pada makom muraqabah. Dia pada posisi muraqabah kepada Allah. Wal haq lil arifin, dan hak itu, iman hak itu adalah untuk orang-orang yang arif, orang yang sudah melihat, orang yang sudah mengetahui. Maka orang yang sudah arif seperti ini posisinya, makomnya adalah makom musyahadah. Makom musyahadah itu bisa menyaksikan hatinya, dia bisa menyaksikan Allah, sehingga tidak bisa lagi ditipu orang seperti ini. Dulu pernah Syekh Abdul Qadir Jilani, karena sering muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau arif, beliau bisa mengetahui. Lalu ketika beliau rajin berzikir, zikirnya banyak. Begitu zikirnya banyak, lalu datanglah suara, di mana suara itu menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam suara itu mengatakan, enggak usah lagi banyak-banyak berzikir, karena semua yang kamu maui sudah diijabah oleh Allah. Dosa-dosamu yang lalu sudah diijabah oleh Allah, dosamu yang akan datang sudah diijabah oleh Allah. Artinya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah zikir lagi. Apa yang terjadi? Apa langsung percaya Syekh Abdul Qadir Jilani dengan suara yang datang seperti itu? Tidak, karena beliau itu makamnya sudah arifin, makamnya sudah makam orang-orang arif. Ketika dia sudah makam orang arif itu ada ucapan seperti itu, artinya ucapan ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Tidak ada orang awam, tidak ada orang umum selain Rasulullah itu yang maksum. Tidak ada yang maksum, yang dosanya telah diampuni oleh Allah itu tidak ada. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, selebihnya itu masih punya kesalahan. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani tahu kalau itu bukanlah suara Allah, itu adalah suara setan. Maka dilemparnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga setan itu terbirit-birit karena mengganggu ibadah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kalau orang tidak arifin, tidak masuk makam arifin, nggak tahu. Begitu ada suara langsung, oh iya, ini berarti Allah telah menyampaikan beritanya kepadaku. Barangkali yang ngomong itu malaikat. Akhirnya berhenti dia sholat, berhenti dia puasa, berhenti dia zikir dan seterusnya. Karena makamnya belum makam arifin, memaksakan diri seperti itu. Beliau makamnya arifin, maka apa yang terjadi dari yang dihadapinya beliau tahu. Oleh karena itu orang yang imannya dari hak, dari kebenaran, itu hanyalah untuk orang-orang yang arif. Dan orang-orang yang seperti ini kedudukannya adalah pada makom musyahadah. Wal haqiqah lil waqifin. Kemudian orang yang imannya muncul dari haqiqah itu adalah untuk orang-orang yang sudah mentok, artinya tidak ada lagi yang lain lagi. Oleh karena itu ketika dia sudah mentok itu masuk pada makom fana. Makom fana itu artinya melebur, melebur kepada Allah. Artinya di dalam dirinya ini terasa tidak ada yang lain kecuali Allah. Yang ada di dunia ini tidak ada kecuali Allah. Li'annahum yafnuna an ghairillahi wa la yashaduna illa iyyahu. Karena mereka itu sudah fana selain Allah, tidak ada yang lain kecuali Allah, dan yang dilihat itu hanyalah Allah. Maka yang kelima ini adalah sudah makom yang paling tinggi, yang seperti itu dia merasakan dunia ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Semua di sekitarnya termasuk dirinya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dan di sini kemudian terus disalahgunakan dengan keyakinan ada wihdatul wujud, tapi wihdatul wujudnya itu adalah penyatuan antara hamba dengan Allah.
Yang dimaksud tidak penyatuan antara hamba dengan Allah itu adalah penyatuan fisik, tidak. Artinya aku adalah Allah, Allah adalah aku, yang seperti itu yang tidak boleh. Maka Syekh Siti Jenar itu dihukum itu karena dia berkeyakinan bahwasanya wahdatul wujud. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Kalau aku ini ciptaan Allah benar, tetapi kalau aku ini adalah Allah, masa ada Allah namanya Syekh Siti Jenar? Maka dihukum. Dan juga Mansur Al-Halaj itu dipancung juga gara-gara seperti itu. Karena sudah pada makom fana kemudian terus terpeleset. Kenapa? Karena kalau sudah mengatakan Allahu ana Allah, aku adalah Allah, Allah adalah aku, ini artinya sudah bertentangan dengan syariat. Tasawuf itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu orang yang mengamalkan tasawuf, pertama dia harus belajar syariat dulu. Ketika syariatnya itu sudah cukup, kemudian terus pada tasawuf atau kepada tarekat, maka syariatnya ini tetap dibawa. Tidak boleh sholat tanpa takbiratul ihram, sholat tanpa wudhu, nggak boleh, tetap dibawa. Maka kalau ada orang yang mengatakan tarekat itu adalah sesat, maka orang seperti itu tidak paham tentang tarekat. Kenapa? Karena tarekat itu adalah jalan untuk mensyahadahkan hati ini kepada Allah, untuk menjernihkan hati ini dari dosa-dosa, sehingga Allah memberikan sinar kepada hati kita. Maka syariat pasti tidak boleh ditinggalkan. Orang sholat menghadap kiblat itu pasti tidak boleh ditinggalkan. Maka ketika ada orang sholat, aku sholat, eling Allah, itu bukan pada tasawuf yang seperti itu. Yang seperti itu namanya ilmu kebatinan. Yang seperti itu tidak boleh yang seperti itu. Oleh karena itu, tingkatan-tingkatan iman ini perlu juga kita ketahui, mulai dari tingkatan yang disebut dengan iman taklid, naik sedikit namanya iman ilmu, naik sedikit namanya iman iyan, naik sedikit namanya iman hak, kemudian naik sedikit lagi paling atas untuk orang awam, untuk orang selain Nabi, itu adalah namanya iman hakikah. Dan yang paling tinggi yang tidak bisa kita pelajari, yang tidak boleh kita pelajari, itu namanya iman hakikatul hakikah. Karena hakikatul hakikah itu hanya untuk para rasul. Allah melarang kita mempelajarinya. Kita nggak boleh belajar supaya jadi rasul, nggak boleh. Ada di pelajaran untuk jadi rasul? Nggak ada. Kitab manapun tidak ada yang mempelajari kalau nanti mempelajari step by step ini nanti akan jadi rasul. Nggak ada. Nggak boleh. Maka iman hakikatul hakikah itu tidak boleh dipelajari, karena ini yang mengajari hanya satu, yaitu Allah. Yang membimbing adalah Allah. In huwa illa wahyu yuha. Artinya Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu yang diucapkan itu tidak sesuai dengan, artinya tidak menurut hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu Allah. Artinya dibimbing oleh Allah. Oleh karena itu, iman hakikatul hakikah yang keenam ini tidak dimasukkan dalam kategori ini oleh Imam Baijuri. Karena apa? Karena memang nggak bisa dipelajari. Tapi kalau imam taklid bisa dipelajari, asal dengerin guru bicara tentang iman, kemudian terus diyakini, jadilah iman taklid. Kemudian iman ilmu, asal mau belajar seperti ini, nanti naik pada iman ilmu. Setelah kita mengetahui dalil-dalil, baru kita tahu. Kemudian naik lagi iman iyan, karena kita sering muraqabah, zikir ini, zikir itu, akhirnya kita merasa dekat kepada Allah, muncullah iman, itulah namanya iman iyan. Kemudian iman hak ini untuk orang-orang yang arif. Kemudian yang berikutnya adalah iman hakikah. Iman hakikah itu untuk orang-orang yang sudah pada makom fana. Kemudian yang kelima itu tidak disebutkan di sini karena memang tidak dipelajari.
artinya tidak bisa dipelajari karena Allah melarangnya. Mana'anallahu min kasfiha, Allah melarang kita untuk mengungkapkan atau mempelajari iman hakikatul hakikah. Falasabila ila bayaniha, oleh karena itu tidak ada penjelasannya di dalam kitab manapun, tidak ada. Itu tadi saya sampaikan, mau belajar jadi rasul kemudian terus langkahnya ini nggak ada. Rajin puasa Senin Kamis umpamanya, nggak bakalan jadi rasul, nggak bakalan, karena rasul itu adalah pilihan Allah. Al-mu'minu idza nama, lalu bagaimana kedudukan orang mukmin? Orang mukmin itu apakah seterusnya dia mukmin atau nanti dia bisa berubah? Al-mu'minu idza nama au ghafala au junna au aghma alaihi au mata. Ketika orang mukmin itu tidur, orang mukmin sedang lupa, orang mukmin sedang gila. Kan ada orang mukmin gila? Rajin dia beriman, rajin dia sholat, mengerjakan perintah Allah, mukmin, tiba-tiba dia gila. Ada seperti itu, ada orang seperti itu ada. Au agma alaihi, atau ada orang mukmin rajin dia puasa, rajin dia zikir, tiba-tiba pingsan. Itu ada, itu bisa terjadi yang seperti itu. Au mata, atau tiba-tiba meninggal. Orang mukmin yang tidur, orang mukmin yang lupa, orang mukmin yang gila, orang mukmin yang pingsan, atau orang mukmin yang mati, muttasifun jazman bil imani hukman. Itu hukumnya masih tetap mukmin. Orang mukmin yang lupa masih namanya mukmin. Orang mukmin yang tertidur masih namanya mukmin. Orang mukmin yang gila masih mukmin namanya. Siapa yang gila itu? Orang mukmin. Orang mukmin karena sebelum dia gila, dia rajin mengerjakan perintah Allah. Islam ini dikerjakan secara zahir, dia mengerjakan itu lantaran hatinya meyakini, mengimani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatajri alaihi ahkamul imani fi hadhil ahwali. Maka pada posisi-posisi seperti tadi, posisi apakah orang mukmin itu tidur, apakah orang mukmin itu lalai, apakah orang mukmin itu gila, apakah orang mukmin itu pingsan, apakah orang mukmin itu meninggal, pada posisi-posisi seperti itu hukum iman masih berlaku kepada orang tersebut. Hukum mukmin yang ada dalam dirinya disebut sebagai orang mukmin itu masih berlaku pada orang tersebut. Zakarul musannaf fi kabirihi, ini telah disebutkan oleh pengarang kitab ini dalam kitab Syarhul Kabirnya, kama afadaul alama as-Sanwani, seperti juga Al-Alamah As-Sanwani juga mengutip yang seperti ini. Jadi kata Al-Alamah As-Sanwani juga sependapat bahwasanya orang mukmin yang tidur, orang mukmin yang lalai, orang mukmin yang gila, orang mukmin yang pingsan, orang mukmin meninggal itu masih tetap dihukumi mukmin. Bukan dihukumi kafir tapi dihukumi mukmin. Lalu bagaimana proses iman itu? Maka tadi pertama sudah saya sampaikan, Imam Bijuri mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, fa fusiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fil khulfu bit tahqiqi. Iman itu dijelaskan dengan tasdik, iman itu ditafsirkan dengan tasdik, iman itu diuraikan dengan tasdik. Wan nutqu fihi, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau menyatakan takrir, mengucapkan kata-kata iman. Al-khulfu itu ada perbedaan bitahqiqi, apakah dinyatakan atau tidak. Iman itu dinyatakan atau tidak, di sini ada perbedaan. Ataukah iman itu harus diucapkan di lisan atau cukup ditancapkan di dalam hati, atau kedua-duanya. Nah, di sini masih ada perbedaan. Oleh karena itu, iman itu ditafsirkan pertama bitasdiki, dengan tasdik, dengan pembenaran.
Namanya mengimani Allah artinya ia membenarkan adanya Allah. Namanya mengimani Nabi, ya membenarkan adanya Nabi dan semua yang dibawa oleh Nabi. Oleh karena itu qauluhu bistasdiqi, ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani dengan iman itu ditafsirkan dengan tasdik, dengan pembenaran. Ayat tasdiqul ma'hudu syar'an, maksudnya adalah pembenaran yang diungkapkan itu secara syara, pembenaran yang diketahui ketika dia melihat apa yang dibawa Nabi, kemudian terus ia tahu lalu dia benarkan. Jadi pembenaran yang diketahui, yang ia ketahui itu pembenarannya secara syara. Artinya di sini ada dalil-dalil. Ketika dalilnya ini, kemudian ini yang terjadi, cocok, benar gitu. Kalau tidak cocok berarti tidak benar. Begitu ketika dia membenarkan yang diketahui secara syara, yaitu membenarkan apa? Wa huwa tasdiqun nabiyya, wa huwa tasdiqun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibenarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fi kulli ma jaa bihi, yang dibenarkan adalah seluruh yang dibawa oleh Nabi. Jadi iman kepada Rasulullah, iman kepada Nabi Muhammad itu adalah hati ini membenarkan kepada Nabi, yang dibenarkan adalah seluruh yang dibawa oleh Nabi. Ketika Nabi menyampaikan aku menerima wahyu, maka kita harus meyakini bahwasanya benar Nabi itu menerima wahyu. Ketika Nabi mengatakan aku tadi malam Isra ke Masjidil Aqsa, kemudian terus naik ke Sidratul Muntaha, maka ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar kata ini, mengetahui kata ini, tidak ada kata lain yang diucapkan adalah benar. Tidak pernah mengatakan masa iya secepat itu, sore berangkat pagilah sudah sampai, padahal jauh itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit ngota itu. Ini kalau orang tidak beriman. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq? Langsung siapa yang mengatakan Muhammad? Kalau dia yang mengatakan aku percaya, langsung beriman. Oleh karena itu gelarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan seluruh yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iman dengan membenarkan Nabi itu seluruh yang dibawa oleh Nabi itu adalah benar, tidak ada satupun yang salah yang dibawa oleh Nabi. Itu namanya tasdiqun Nabi. Wa ulima minad dini bidzarurati. Lalu dari seluruh yang dibawa oleh Nabi itu, semuanya itu diketahui itu bidzarurati. Mengetahui agama itu bidzarurati. Darurah itu maksudnya lah spontan, langsung diterima. Tidak ada lagi tawar-tawar, langsung diterima, tidak banyak tanya-tanya. Jadi artinya udah langsung itu. Ai alima min adillatiddin bi syibhi dzarurati, atau maksudnya adalah mengetahui dalil-dalil agama itu seperti spontan. Jadi di sini diketahui dalil agama itu diketahui bidzarurah, dengan spontan. Seluruh yang dibawa oleh Nabi langsung masuk ke dalam hati, diketahui secara spontan, diterima langsung. Atau mengetahui dalil-dalil agama, Al-Quran, hadis, dalil-dalil agama itu diketahui seperti spontan. Kalau seperti spontan kan berarti tidak spontan. Maksudnya adalah fawa nadhariyun fil asli. Aslinya itu diangan-angan dulu. Begitu ada berita tentang apa yang dibawa Nabi, kemudian masuk ke dalam pikiran, itu disaring dulu oleh hati kita, disaring dulu oleh pikiran kita. Lalu pikiran kita menetapkan, oh itu benar. Maka
begitu ada berita sesuatu yang datang dari Nabi, begitu cepatnya nadhari ini, begitu cepatnya kita berpikir, mengangan-angan, begitu cepatnya mengangan-angan itu seakan-akan itu spontan gitu. Seakan-akan spontan langsung. Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Pertama ditangkap oleh pikiran kita. Karena yang mengatakan itu adalah Nabi, maka secara cepat angan-angan kita itu membenarkan berita itu secara cepat. Kenapa? Kalau di angan-angan secara logika itu tidak akan masuk akal. Waktu itu belum ada kendaraan yang canggih. Jadi sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau yang sudah bicara itu adalah iman, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Oleh karena itu, walaupun itu adalah daruri, spontan, akan tetapi sesungguhnya itu adalah nadhari, saking cepatnya nadhari itu tadi. Illa annahu lamma istahara mulhaqan bidaruri, hanya saja semua yang dibawa oleh Nabi itu ketika sudah populer itu menjadi seperti daruri, seperti spontan karena sudah populer, sudah terkenal. Bijami'il jazmi fi kulli minal am wal khas min ghairi qabulin litashkiki. Dengan menetapkan baik orang awam maupun orang khas, semua yang dibawa oleh Nabi itu akan diterima tanpa ragu. Baik orang am maupun orang khas, orang umum maupun orang khusus, itu akan menerima apa yang dibawa oleh Nabi, semuanya itu tanpa tashkik, tanpa ada keraguan. Jadi mantap, yang dibawa oleh Nabi pasti benar, mantap. Wal muradu bitasdiqin nabiyyi fi dzalika, dan yang dimaksud dengan membenarkan Nabi tentang semua yang dibawa oleh Nabi itu adalah al-id'anu lima ja'a bihi wal qabulu lahu. Yang dimaksud dengan membenarkan Nabi dengan apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah menyerahkan sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi itu dan menerima sepenuhnya. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan diterima sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi. Artinya membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi yang dibawa Nabi tidak ada satupun yang salah, tidak ada satupun yang cacat. Walaisal muradu wuqu'u nisbati sidqi ilaihi fil qalbi min ghairi id'an wa qabulin lahu. Dan maksudnya di sini menerima atau membenarkan Nabi itu bukanlah tasdik di dalam hati tanpa penyerahan dan juga tanpa menerima. Yang dimaksud di sini membenarkan Nabi itu adalah di dalam hati itu ada penyerahan, pasrahlah kira-kira gitu kepada Allah, dan juga menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yalzamul hukmu bi imanin katsirin minal kufari alladzina kanu ya'rifuna haqiqatan nubuwati wa risalatihi. Sehingga hukum bisa menetap, artinya bisa menetapkan iman, hukum bisa menetapkan iman di mana banyak orang beriman, mereka itu mengetahui kebenaran kenabian Nabi dan kerasulan Nabi. Jadi zaman dulu itu orang-orang juga mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Wa musaddiqan dzalika, dan untuk membenarkan ini firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Arab itu, orang-orang kafir Quraisy itu, sesungguhnya mereka itu adalah ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, mengetahui Nabi itu seperti mengetahui anak mereka sendiri. Orang-orang Arab itu ketika
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi, mereka tahu kalau Muhammad itu adalah nabi dan mengetahuinya itu seperti mengetahui anak mereka sendiri. Coba bayangkan Bu, Pak, mengetahui orang seperti mengetahui anak kita sendiri. Tai lalat di punggung ini tahu karena anak kita. Jadi artinya mengetahui seluk-beluk Nabi itu tahu Nabi itu orangnya jujur, Nabi itu orangnya, Muhammad itu orangnya jujur, Muhammad itu orangnya tidak pernah berdusta. Mereka mengetahui itu. Dan Muhammad itu karena orangnya jujur pernah mengatakan bahwasanya pergi ke Gua Hira kemudian menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat itu. Mereka membenarkan itu karena dia tahu Muhammad adalah nggak pernah berdusta sekalipun. Dia adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Qala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu pernah menjelaskan dari ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, itu laqad araftu hina ra'aitu. Aku sungguh telah mengetahui Muhammad ketika aku melihat Muhammad, kama a'rifu ibni, persis seperti aku melihat anakku. Jadi seorang bernama Abdullah bin Salam ini merasakan Muhammad telah diketahui seperti ia mengetahui anaknya. Muhammad telah dikenal seperti ia mengenal anaknya. Dan bahkan wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, kenalku dengan Muhammad itu lebih daripada mengenal anakku. Artinya Abdullah bin Salam ini mengenal Nabi Muhammad melebihi mengenal anaknya. Kalau kita punya anak, anak kita di bagian mana ada tai lalatnya kita tahu. Begitu Abdullah bin Salam ini mengetahui Nabi, lebih dari itu dia tahunya. Artinya sangat mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu iman kita itu seperti apa? Kita beriman seperti apa? Apakah kita iman itu harus terperinci satu persatu atau cukup secara umum? Barangkali itu saja dulu. Ini akan kita bahas insya Allah yang akan datang. Bagaimana kita mengimani Nabi. Apakah kita mengimani para Nabi, mengimani para malaikat. Itu kita harus tahu satu persatu namanya. Kalau sampai tahu persatu namanya, malaikat itu kita nggak bisa ngitung jumlahnya. Yang bisa ngitung cuman Allah. 10 itu hanya wakilnya saja itu. Nabi juga begitu. Nabi itu juga banyak. Yang kita tahu cuma 25. Itu pun kita nggak hafal semua 25 itu. Padahal Nabi itu jumlahnya disebutkan itu ada 124.000 Nabi. Gimana ngapal satu persatu? Apalagi tahu ceritanya satu persatu. Nah, di sini ketika kita beriman, apakah kita cukup mengimani secara umum atau kita mengimani secara terperinci? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Dan dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicatat. Ini biasanya kan ada Pak Erik yang suka awal Pak Erik ngajar Paknya dengan pertanyaan. Jadi ini Ustaz, terkait masalah ilmu tauhid tentang iman ini Ustaz. Ustaz tadi menjelaskan ada beberapa macam iman, ada tasdik, ada ilmu, ada niat, ada hak, ada Hakikah. Jadi untuk iman taklid nih Ustaz, kalau kita ini kan orang awam kan ada baik itu lah kata Ustaz tadi ikut gurunya, ikut orang tuanya, apalagi Islam itu kan Islam memang tidak lahir gitu kan. Gitu. Jadi untuk taklid ini Ustaz
Ustaz, seseorang itu katakanlah tidak mau belajar, tidak mau nikah lah imannya Ustaz. Hanya taklid saja. Ada majelis ilmu tidak mau datang, gitu kan? Tidak, pokoknya tidak mau berubah, cuma taklid gitu. Iya. Jadi apakah orang seperti ini nantinya termasuk orang yang kata berikan apa itu Ustaz orang seperti ini? Seperti itulah kira-kira Ustaz. Iya. Atau adakah batasannya iman taklid ini Ustaz? Yang ikut-ikut baik sampai nanti ikut baik gitu kan? Iya. Mau berubah gitu kan? Nah, apakah ada batasannya atau tidak? Gitu. Nah selanjutnya kalau orang-orang taklid ini kan ikut orang awam ini kan kadang-kadang hal-hal yang baik itu percaya Ustaz. Misalnya kayak nanti di akhirat di alam kubur ditanya malaikat, kita yang tidak, nanti kok ditanya gitu kan. Iya. Nah orang seperti ini gimana Ustaz? Tidak percaya misalnya ada pertanyaan malaikat karena nanti dalam kubur nanti itu. Nah itu kategori imannya rusak atau tidak atau seperti apa Ustaz? Iya. Nah itu dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi yang pertama itu iman orang taklid. Itu bagaimana iman orang taklid? Iman taklid itu sesungguhnya masih bisa naik kepada iman ilmu, tapi dengan syarat dia harus belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa dia naik. Maka ini katakan idza kullu man qallada bit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Kalau orang itu imannya masih taklid, tauhidnya, iman di dalam hatinya itu masih taklid, maka imannya itu tidak akan pernah sepi dari keraguan. Orang yang taklid itu pasti hatinya masih ragu. Iya Pak yo, iya dak yo, iya dak yo, pasti begitu tuh. Nah, kenapa? Karena baru dari dengar omongan orang. Kalau hanya orang itu ngomong tanpa ada bukti, maka omongan itu akan diragukan. Tetapi ketika orang itu ngomong kemudian ada bukti, maka omongannya itu akan menjadi mantap, akan menjadi kuat. Kenapa? Karena yang diomongkan memang ada dasarnya. Umpamanya begini, memang Allah itu satu jumlahnya. Iya Allah satu. Apa? Kul huwallahu ahad. Ada dasarnya itu kan. Katakan Allah itu adalah Esa. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang imannya masih taklid itu akan senantiasa diselubungi oleh keraguan. Oleh karena itu supaya tidak diselubungi oleh keraguan, imannya naik kepada iman ilmu. Artinya apa? Setelah taklid dia belajar kepada yang ditakliti. Umpamanya taklid kepada Syekh Anu, Syekh misalnya Syekh Busyra umpamanya. Lalu langsung belajar sama Syekh Busyra. Syekh, ketika kita mengimani Rasulullah itu bagaimana caranya? Nah, kemudian terus dijelaskan oleh Syekh Busyra caranya begini, dalilnya adalah ini, ayatnya adalah ini, hadisnya adalah ini. Dijelaskan seperti itu. Mantap dia. Nah, tapi kalau nggak belajar, ada pengajian lari, ya itu nggak akan naik imannya. Masih taklid terus. Berarti imannya masih keraguan. Karena imannya keraguan tadi, efeknya adalah kepada yang lain. Seperti tadi, apa itu? Azab kubur tadi. Nah, seperti azab kubur itu. Nah, orang tidak percaya bahwasanya orang yang meninggal itu kupingnya lebih tajam daripada orang hidup. Orang yang meninggal itu kupingnya lebih tajam daripada orang hidup. Imam Tirmidzi itu meriwayatkan sebuah hadis, walaupun hadisnya itu udah dhaif, tapi hadis dhaif itu ulama sepakat boleh diamalkan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan orang ketika dikuburkan itu untuk ditalkin. Untuk
orang yang mentalkin itu agar berada pada posisi bagian atas kepala orang meninggal itu yang ketika dikubur, lalu mengatakan ya fulan bin fulana. Itu di situ disebutkan bukan bin bapaknya tapi bin ibunya. Karena kalau bin ibu itu nggak akan meleset. Kalau bin bapak itu bapaknya nggak tahu. Maksudnya nggak tahu tuh gini, bapaknya siapa nggak tahu gitu. Tapi kalau lahir dari rahim Maryam berarti anaknya Maryam gitu. Bukan berarti yang lahir dari Maryam itu anaknya Pak Santoso, belum tentu. Bisa jadi anaknya Pak Subroto, bisa jadi kan. Tapi kalau lahir dari rahimnya Bu Maryam pasti anaknya Bu Maryam. Lalu di situ diperintahkan oleh Rasulullah supaya berdiri di bagian kepalanya lalu mengatakan kul ya fulan bin fulana, wahai fulan bin fulana, disebutkan seperti itu. Maka pada saat itu fulan bin fulanah tadi dia mendengar tapi tidak bisa menjawab. Ketika dipanggil itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kemudian pada saat berikutnya diperintahkan untuk memanggil kedua kali, ya fulan bin fulana, hai fulan bin fulana. Maka nanti si mayat itu diceritakan dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, itu nanti dia akan duduk. Dan orang itu sambil waktu nyebut yang kedua sambil meratakan tanahnya. Lalu pada saat itu, pada saat manggil yang kedua itu, apa yang dibaca atau yang disebut oleh si mayat yang ditalkin tadi? Dia akan mengatakan arsyidni rahimakallahu, bimbing aku, mudah-mudahan engkau akan diberi rahmat oleh Allah. Minta dibimbing dia. Itu diceritakan dalam kitab Ar-Ruh dalam hadis riwayat Tirmidzi itu. Kemudian lalu disuruh untuk manggil ketiga, ya fulan bin fulana, wahai fulan bin fulana. Pada saat yang ketiga itu lalu menyampaikan talqin itu tadi. Ketika sudah selesai talqin tadi, apa kata malaikat? Idhab anni, pergi kamu dariku, nggak ada gunanya lagi, katanya gitu. Pergi kamu dariku, nggak ada gunanya lagi. Semua yang akan aku tanyakan itu sudah dihujahkan oleh tadi yang mentalkin tadi. Dan Allah serta Rasulnya telah membelamu. Jadi untuk apa dua malaikat mungkar nakir ini? Artinya dua malaikat mungkar nakir ini kalah dengan talqin itu tadi. Karena apa? Apa yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir itu sudah dihujahkan oleh orang yang mentakil tadi. Itu dijelaskan di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Baru dari tadi saya ajarkan. Ya. Makanya saya masih ingatnya. Maksudnya sore kemarin ya. Sore kemarin saya ajarkan di Masjid Syahadatul Najah. Jadi memang pertanyaan kubur itu ada, bukan tidak ada. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu di dalam Syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya kalaulah pertanyaan kubur itu ada, kenapa kok santai-santai gitu? Kalaulah pertanyaan kubur itu ada, kenapa kok santai-santai? Artinya apa? Artinya kita harus menjawabnya. Menjawabnya dengan apa? Menjawabnya dengan amal perbuatan kita. Kita ini semuanya Bapak Ibu perlu bimbingan Allah nanti ketika pertama kita menghadap Allah. Tapi jangan khawatir, kita pasti akan dibimbing Allah selama kita terus rajin berzikir kepada Allah, masuk pada majelis ilmu seperti ini. Yang penting kita datang, duduk. Apakah begitu datang duduk terus ngantuk, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Datang duduk ngantuk terus kepalanya nunduk terus hilang gitu, nggak jadi masalah. Yang penting itu datang. Maka nanti pada saatnya nanti akan dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat itu yang membisarkan semua itu adalah Allah.
Oleh karena itu al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan dibimbing oleh Allah semuanya itu. Jadi iman taklid itu masih rawan dan di sini masih berbahaya karena masih bisa diselimuti oleh keraguan. Dan iman taklid ini seyogyanya jangan sampai taklid itu terus, akan tetapi dinaikkan menjadi iman ilmu, yaitu mengimani dengan mengetahui dalil-dalil syariat dari Al-Quran maupun dari hadis, dari agama. Barangkali itu, mungkin yang lain ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Masih ada, silahkan. Imanian. Iman ini kan abstrak sifatnya. Oh iya. Yang tahu itu adalah Allah hati seseorang. Bagaimana kadang-kadang kita mengucapkan ada seseorang yang berbuat jahat, kita bilang, kau ini ada iman. Oh gitu. Bagaimana itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iman itu kan sifatnya abstrak. Dalam bahasa Arabnya itu maknawi. Kalau sifatnya konkret dalam bahasa Arabnya namanya hissi. Sama dengan Islam. Islam itu kan sifatnya abstrak. Islam itu hissi. Tetapi kalau masjid ini namanya kalau bukan Islam hissi, Islam itu adalah maknawi. Kalau masjid ini adalah hissi karena bisa dilihat, bisa dipegang. Itu masjid. Oleh karena itu Imam Nawawi itu menganalogikan atau mengkiaskan apa yang dikiaskan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan mengkiaskan begini, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Ya, pilarnya itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu Imam Nawawi mengatakan itu sama dengan bangunan. Bangunan itu juga ada pilar. Kalau bangunan nggak ada pilar, bangunan tidak bisa tegak. Masjid ini kokoh karena ada pondasi. Kalau pondasinya satu saja hilang, satu saja pondasinya, sebagian pondasi mungkin sebelah sana hilang atau sebelah sini hilang, rawan rubuh, pasti rawan rubuh. Demikian juga Islam. Islam itu ketika salah satu pondasinya rontok, salah satu pondasinya hilang, umpamanya sholatnya tidak ada, pasti kacau Islamnya, pasti kacau. Maka dikatakan itu Islam itu adalah bangunan maknawi, sementara bangunan fisik seperti masjid ini adalah bangunan hissi yang bisa diindra. Sementara iman itu adalah maknawi, iman itu adalah yang abstrak. Lalu bagaimana untuk mengetahui yang abstrak? Yang abstrak itu diketahui setelah adanya gerakan-gerakan. Kalau belum ada gerakan, tidak ada. Orang tidak bisa dikatakan maling kalau dia belum melakukan perbuatan mencuri. Mungkin ada orang toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan. Kan kalau maling itu biasanya gitu ya. Karena saya melihat orang orang maling kotak wakaf itu bentar lagi noleh sana, noleh sini, udah tuh ke kotak wakaf gitu. Sebelum dia ngambil itu belum dikatakan maling. Tapi kalau sudah ngambil itu baru maling. Kalau belum ngambil itu namanya mau maling. Ya. Belum maling tapi mau maling. Jadi gini, maling dikatakan maling kalau dia sudah melakukan perbuatannya. Orang beriman itu dikatakan beriman kalau sudah melakukan perbuatannya. Apa perbuatannya? Perbuatan iman itu adalah pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti gerak-gerik tubuhnya akan bisa dikenali. Ini sebagai orang yang sudah mengucapkan syahadat atau belum? Atau hanya mulut saja? Kan kelihatan kan siratul mar'i tubdi'u an sarirati. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasianya. Itu tadi mundar mandir di masjid, tengok tam-tam buka pintu, itu nama maling itu. Akhirnya bener dia dicongkel kotak wakafnya dicongkel. Kemudian orang itu dikatakan beriman setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia mendirikan sholat.
Kalau dia sudah mendirikan sholat, ketika sholatnya itu lillahi ta'ala, sholatnya itu karena yakinnya kepada Allah Ta'ala, itulah namanya iman. Lalu gimana? Kelihatan tidak orang yang sholat itu yakin atau enggak yakin? Kelihatan orang itu. Kelihatan sholat yakin atau enggak yakin. Ketika orang sholat ke masjid jamaah-jamaah, tapi selalu mendahului imam sholatnya. Imam belum salam, dia salam duluan. Nah, seperti itu kelihatan imannya. Orang yang seperti itu termasuk iman taklid itu. Kenapa kok iman taklid? Di dalam menjalankan sholat berjamaah tidak boleh makmum mendahului imam. Imam belum takbir, dia takbir, Allahu Akbar. Imam belum rukuk, dia sudah rukuk. Imam belum salam, dia sudah keluar tuh. Yang seperti itu akan menggambarkan iman seseorang. Masih imannya adalah iman taklid. Kenapa? Karena dia terlihat dari gerak-geriknya, iman yang sesungguhnya tidak ada. Iman yang sesungguhnya masih ngikut-ngikut saja. Orang sholat yang penting sholat. Sholat itu wajib loh bagi orang Islam. Dengar kata-kata gitu, ya sholat. Tapi bagaimana sholatnya dia tidak tahu. Itu tadi akhirnya ngikut jamaah, tapi sholatnya tidak seperti sholatnya imam. Imam sholatnya pakai dua kunut, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Dia nggak mau kunut. Kalau ada imam kunut, makmumnya tidak kunut, maka makmum ini tidak ngikut imam. Dia harus munfarid. Kalau nggak munfarid batal sholatnya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh imam harus diikuti. Umpamanya lagi, ketika imam merasa ada yang kurang, ada yang tertinggal, begitu sebelum salam langsung imam sujud, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Seluruh makmum harus ikut. Enggak boleh, ini ngapain imam ini kok nambahin rakaat? Ini namanya belum belajar. Itu namanya tadi ada mungkin yang tertinggal. Yang tertinggal apa? Kata imam, perasaan imam yang tertinggal adalah tahiyat awalnya tertinggal. Lalu gimana kalau tahiyat awal tertinggal? Sholatnya tetap sah. Tahiyat awal itu sunnah. Kalau ada orang tahiyat awal tidak dilakukan karena lupa, maka sholatnya tetap sah. Jangan langsung, wah tadi tahiyat awalnya enggak afdal nih, kemudian sholat sendiri pahalanya cuma 1, jamaah pahalanya 27 derajat kali lipat, sah sholatnya. Yang tidak sah itu kalau ada orang sholat tidak tahiyat akhir. Kapan selesainya sholat? Enggak tahiyat akhir, tegak terus gitu. Jadi tahiyat awal itu sunnah. Ini semua ketika dia iman taklid, dia tidak akan tahu itu. Tapi kalau imannya itu sudah naik kepada iman ilmu, dari taklid memang awal mulanya kita semua memang taklid. Dari anak-anak kita dulu kita taklid, sholat pun taklid. Dulu kita sering lari-lari di belakang, ada kawan depan kita jolai gitu pas lagi tegak, itu biasa itu. Jadi kalau di sini ada anak-anak ikut sholat kemudian rame, jangan diusir tapi ditertibkan gitu. Jangan diusir, pergi kamu ganggu orang sholat aja, nggak boleh seperti itu. Nanti kalau kita seperti itu masjid kita kosong, berikutnya nggak ada lagi yang duduk di masjid. Kita dulu seperti itu juga. Kita sekarang tidak seperti itu karena bimbingan orang tua kita dulu. Sekarang saatnya kita membimbing anak-anak kita juga seperti kita dulu dibimbing oleh orang tua kita. Jadi itu Pak bisa diketahui dari gerak-geriknya. Ya. Barangkali sampai di situ saja dulu. Masih ada lagi Bu ya? Ya silahkan. Ya. Salat jamaah jadi makmum tidak ikut kunut itu harus jadi munfarid. Baru sekali ini saya tahunya, jadi itu gimana? Emang sholatnya tidak sah kalau dia tidak munfarid? Maksudnya gimana? Orang berjamaah kalau tidak ikut kunut tidak sah sholatnya gitu? Iya. Iya, karena kalau dia tidak kunut
ya kita nggak boleh kunut. Imam tidak kunut karena kita NO nih. Allahumma hdina fiman hadin. Batal salat kita. Imamnya tidak kunut, masa kita kunut? Kemudian ketika imamnya dia kunut, kita tidak kunut, ya batal salat kita. Karena kan kita makmum mengikuti imam. Masa makmum tidak mengikuti imam? Kalau mau salat sendiri, ya salat sendiri aja. Umpamanya supaya nggak batal. Oh, ternyata ini masjid NO ini masjid Syafi'iyah ini masjid pengikut Imam Syafi'i ini. Jadi NO. Jadi artinya yang doa kunut itu bukan NO, bukan, tapi yang kunut itu adalah yang mengikuti Imam Syafi'i. Yang mengikuti Imam Syafi'i kunut, yang mengikuti Imam Malik kunut. Jadi ketika ternyata oh di sini salat subuhnya kunut, ya sudah munfarid saja kalau tidak mau kunut. Niat salat sendiri. Tidak usah berjamaah. Tetapi kalau masih berjamaah ya sudah ikut kunut saja. Sah kok salatnya. Al-Qur'an nyebut wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat dalam keadaan kunut, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu dalil yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Kita diperintahkan untuk kunut ada di dalam Al-Qur'an. Wa qumu lillahi qanitin itu disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Jadi Bu, kalau seandainya imam kunutlah nggak apa-apa. Karena di dalam kunut itu ada doa yang bagus yang saya senang. Wa qini bi rahmatika syarrama qadaita, ya Allah jagalah aku dari ketentuanmu yang buruk. Artinya ketika Allah dulu menentukan kita buruk, kemudian setelah kita berdoa diterima doa itu oleh Allah, maka ketentuan itu akan dirubah oleh Allah menjadi ketentuan yang baik, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Barangkali itu saja dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila 120 sanatan. Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.